Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam acara Teh Talk rutin pada hari Kamis ini. Selain itu juga salat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umat Muslim hingga akhir zaman. Dan sahabat BSI sekalian, eh, pada kesempatan kali ini saya mau ngajak kita ngobrol ringan aja ya. Refleksi bareng tentang ini yang kemarin nih, baru aja kita lewati, itu Hari Raya Idul Adha, yang bisa biasa dikenal Hari Raya Kurban gitu ya. Beberapa waktu lalu tuh ada cerita menarik. Jadi di Instagram itu saya ngelihat ada salah satu dari masjid atau instansi tertentu ya. Saya lupa, tapi mereka itu ngajak untuk berkorban dengan cara yang cukup unik ya. Jadi mereka itu pakai kostum kambing, terus keliling naik mobil pickup gitu kan. Jadi kayak seolah-olah kita itu kambingnya mau dibawa ke tempat korban, Mas. Itu dengan slogan yang agak unik gitu. Eh, C punya iPhone tapi korban belum gitu. Agak menyindir ya itu. Tapi kayaknya akhir-akhir ini banyak ya narasi-narasi seperti itu. Nah, eh, yang unik ini di komennya gini. Kalau kalau konten-konten gini pasti yang seru di komen gitu kan. Ada yang dukung hewan kurban hanya setengah harga iPhone-mu bang, masa nggak mampu gitu. Ada juga yang kontra, kesannya memaksa, padahal kan itu ibadah gitu. Kurban itu ibadah gitu. Ada juga komen kalau kurban kan nggak boleh kredit gitu. Jadi ya eh, seru-seru sebenarnya komennya. Mungkin nanti bisa dicari sama teman-teman ya di kok. Saya lupa dari mana kemarin, cuma lewat aja sih. Nah, eh sebenarnya korban itu gimana sebelumnya gitu ya. Kita kita telah. Nah, jadi secara umum korban itu enggak wajib, tapi sangat dianjurkan. Nah, kalau dalam agama Islam itu namanya sunnah muakkad ya. Jadi kalau kita punya rezeki lebih, eh, cukup buat diri kita, kemudian mungkin bisa beli ini, beli itu, buat nafkahin keluarga, terus lain-lain itu eh, sangat dianjurkan untuk berkorban gitu. Ada sebuah hadis gitu ya, teman dari Sunan Ibnu Majah dengan nomor hadis 3123 itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu punya gini, barang siapa yang melilingi kelapangan harta dan tidak berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Serem banget tuh, nggak korban nggak boleh sholat ya kan. Tapi eh, eh, dari sini tuh menggambarkan gimana sebenarnya pentingnya ibadah kurban itu, meskipun nggak sampai derajatnya wajib ya, cukup ya sunnah muakkad. Namun dari Imam Abu Hanifah sendiri itu berpendapat bahwa korban itu wajib bagi yang mampu gitu. Jadi kalau dirinya sudah mampu, sudah berkelebihan ya itu wajib gitu. Jadi ini memang ada perbedaan pendapat ya dari beberapa imam. Namun ya semuanya itu menekankan pada keseriusan dari ibadah kurban ini. Tuh. Nah sekarang kita tadi kita udah bicara hukumnya, sekarang kita lanjut sebenarnya ke manfaatnya. Dari ayat kedua surat Al-Kautsar itu dalam Al-Quran itu berbunyi gini. Fasholli rabbika, maka laksanakan sholat karena Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Nah, sholat dan korban ini berarti dua bentuk ibadah yang apa ya, menunjukkan pengabdian dan rasa syukur kita gitu kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sudah diberikan rezeki, sudah diberikan kesehatan, sudah diberikan kelebihan dari berbagai hal. Iya, sewajarnya kita juga bersyukur gitu kan. Apalagi dari ayat sebelumnya itu berbunyi Inna a'toina kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu Nabi Muhammad nikmat yang banyak. Nah, nikmat apalagi yang kalian dustakan gitu kan. Oke, eh selain itu juga manfaatnya banyak ya. Kita juga ngelatih keikhlasan. Gak semua orang loh rela ngeluarin sebagian hartanya yang sebenarnya dalam hal duniawi nggak terlalu kelihatan tuh ya. Walaupun kita kalau nanti bukan akhir sih sore-sore pasti dapat ya satu kresek minimal gitu kan. Walaupun kalau yang sobil mungkin lebih banyak gitu. Tapi ya di situ
nggak semua orang mampu gitu. Selain itu kita juga untuk belajar peduli dan berbagi ya. Korban itu juga ngajarin kita peka terhadap sekitar. Karena di momen ini bagi kita itu mungkin makan hari-hari itu gampang, makan daging gampang, tapi masih banyak gitu saudara-saudara kita di luar sana yang bahkan untuk makan jangankan makan daging, makan sehari aja kita mungkin kesusahan gitu loh. Belum tentu mereka sehari makan. Nah, itu di situ tuh kita bisa apa ya berkorban dan kemudian nanti insya Allah itu akan diberikan diserahkan kepada teman-teman kita yang atau saudara-saudara kita yang masih berkekurangan gitu. Jadi dari banyak sisi itu kita lihat sebenarnya korban itu maknanya sangat banyak ya. Dia semoga nanti kita juga diberikan umur panjang, diberikan rezeki yang banyak supaya tahun depan kita bisa berkorban lagi bagi yang belum dan yang sudah akan bisa berkorban lagi tahun depan gitu. Kurang lebih itu sih dari saya tentang ini akhir kata ada sebuah pertanyaan sebenarnya untuk kita renungkan bersama yang masih ada kaitannya dengan kepedulian kita terhadap sesama saudara kita yaitu sudahkah kamu bersedekah hari ini? Sekian kultum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.